Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Ardianto Bayu Aji, Erik M. Suherman, Tulus Andrianto Dwi Saputro. Di sini kami ingin membahas mengenai pengembangan model tata kelola sistem informasi berbasis kendali dalam tata kelola IT. Sistem informasi merupakan salah satu subsistem organisasi untuk mengelola informasi. Saat ini sistem informasi dioperasikan oleh hampir seluruh sumber daya manusia suatu organisasi, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan operasi dan kehidupan organisasi. Perlu teknik untuk mengendalikan dan memastikan bahwa sistem informasi sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Audit sistem informasi merupakan suatu cara untuk menilai sejauh mana suatu sistem informasi telah mencapai tujuan organisasi. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengendalian suatu organisasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna dan bermanfaat bagi pemakai. Data merupakan fakta yang menyatakan suatu kejadian atau lingkungan fisik yang belum dikelola menjadi bentuk yang bermakna dan bermanfaat bagi manusia. Audit sistem informasi dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan evaluasi fakta untuk menentukan apakah suatu sistem informasi telah melindungi aset, menjaga integritas data, dan memungkinkan tujuan organisasi tercapai secara efektif dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Kendali sistem informasi. Kendali merupakan suatu sistem yang mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki kejadian yang tidak dibenarkan. Kendali dapat mengurangi kesalahan yang memungkinkan terjadi dan kejadian-kejadian yang tidak dibenarkan dengan cara mengurangi kemungkinan kemunculan kejadian yang tidak dibenarkan, membatasi kesalahan atau kerusakan jika kejadian yang tidak dibenarkan tersebut terjadi. Ya, ini merupakan standar penilaian kondisi sistem mutu ISO 9001 sampai 2000. Ya, ISO 9001 sampai 2000 merupakan standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Standard Organization. Pada standar ini, penilaian kondisi sistem mutu mempunyai 4 skala, yaitu pertama P atau poor, kedua W atau weak, ketiga F atau fair, keempat S atau strong. Ya, di sini kita ingin membahas rancangan model dan prosedur audit sistem informasi berbasis kendali. Model audit sistem informasi berbasis kendali ini didasarkan pada suatu model fungsional sistem informasi, di mana sistem informasi dibagi dalam dua fungsi. Yang pertama fungsi manajemen, kedua fungsi aplikasi. Ya, fungsi manajemen itu sendiri mencangkup manajemen puncak, manajemen pengembangan, manajemen operasi dan pemeliharaan, manajemen kualitas, manajemen keamanan, dan manajemen data. Ya, ada fungsi aplikasi juga mencangkup sebagai subfungsi. Batas antara pemakai dan sistem aplikasi, input pemrosesan basis data, komunikasi data, output, prosedur, dan dokumentasi. Sistem informasi merupakan sistem yang mengolah data menjadi informasi untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan suatu organisasi. Secara fisik, sistem informasi memiliki 4 komponen, yaitu pertama, data atau informasi, 2, sumber daya manusia, 3, teknologi, 4, prosedur dan organisasi. Ya, ini merupakan model audit sistem informasi berbasis kendali. Ya, audit sistem informasi dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu ingin mengetahui apakah sistem informasi telah pertama mampu melindungi aset sistem informasi, kedua apakah mampu menjamin integritas data, ketiga apakah pengoperasiannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi telah efektif, dan yang terakhir apakah dalam mencapai tujuan organisasi telah menggunakan sumber daya organisasi secara efisien. Ini merupakan skema dari
prosedur audit sistem informasi berbasis data, dari perencanaan, pengumpulan dan evaluasi fakta, dan evaluasi hasil dan tindak lanjut. Ya, ini merupakan tahapan-tahapan audit sistem informasi. Pertama, perencanaan. Nah, pada tahapan perencanaan ini dilakukan kegiatan-kegiatan. Pertama, suplai pendahuluan. Kedua, identifikasi struktur kendali. Ketiga, perkiraan risiko atau risk assessment. Ya, hasil akhir dari tahapan ini adalah berupa dokumen rencana audit sistem informasi yang bersisi: pertama, tujuan dan cakupan auditing. Kedua, checklist pengendalian internal yang telah dilengkapi dengan metode pengumpulan fakta dan bobot setiap bagian. Ketiga, jadwal pelaksanaan auditing beserta pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan auditing ini. Ya, tahapan audit sistem informasi yang kedua adalah pengumpulan dan penilaian fakta. Pada tahapan pengumpulan dan penilaian fakta ini dilakukan kegiatan sebagai berikut. Pertama, penilaian kehandalan kendali. Kedua, pengujian substantif. Ya, ini adalah tahapan ketiga. Ya, evaluasi hasil dan tindak lanjut. Ya, pada tahapan evaluasi dan tindak lanjut ini dapat pula dilakukan kegiatan. Pertama adalah evaluasi hasil pengendalian. Kedua, pelaporan. Ketiga, review hasil dengan auditi. Ya, ini merupakan perangkat lunak bantu ISA. Ya, perangkat lunak ini adalah informasi sistem audit report tools, merupakan perangkat lunak yang khusus dikembangkan untuk membantu implementasi dari metode audit. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai: pertama, membuat repositori data pertanyaan beserta metode dan bobot seperti format checklist pengendalian internal. Kedua, membangkitkan form-form untuk pelaksanaan audit berdasarkan repositori dan struktur kendali dari sistem informasi yang akan diaudit. Ketiga, mengolah data hasil audit berdasarkan hasil dari pengisian form-form pada poin 2 di atas. Dan yang terakhir, membuat resume laporan hasil audit yang pada prinsipnya berisi indikator AS, D, N, dan EK dari sistem informasi yang diaudit. Ya, kesimpulannya, pertama adalah model dan prosedur audit sistem informasi yang dikembangkan dalam penelitian ini bersifat umum, dapat diterapkan untuk sistem informasi yang manual, semi manual, atau terotomatisasi dengan menggunakan teknologi komputer. Model dan prosedur ini mencakup fungsi manajemen dan fungsi aplikasi sistem informasi sehingga mencakup seluruh aspek fungsional sistem informasi. Yang kedua, model dan prosedur audit sistem informasi yang dirancang lebih ditunjukkan untuk secara efektif dan mengetahui tingkat asset safeguard di data integrity, efektivitas, dan efisiensi dari suatu sistem informasi sehingga secara keseluruhan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi yang dikaitkan dengan sistem informasi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.